Video edukasi Matematika dalam kehidupan sehari-hari. Episode Fakta. Kita sedang melihat angka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mat Friends, perkenalkan aku Raihanur, biasa dipanggil Ray. Kita semua pasti pernah belajar ilmu matematika, baik mulai saat kecil dari kita belajar berhitung angka 1, 2, 3, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah ke atas, atau bahkan saat kamu mengambil studi di universitas yang berkaitan erat dengan matematika. Maka materinya pun semakin kompleks. Fisika matematika, kimia matematika, ekonomi matematika, statistika, bahkan hingga komputasi. Tapi pasti kamu pernah terbesit pertanyaan, kenapa sih kita belajar matematika terus? Padahal aku tahu kalau pasti ada teman dari Mat Friends yang tidak suka ilmu matematika, atau bisa dibilang benci dengan ilmu matematika. Padahal kita selalu melihat angka dalam matematika di kehidupan kita sehari-hari loh. Bahkan sekarang. Ya, sekarang kamu sedang melihat angka. Hah? Bukannya aku sedang melihat Kak Ray. Kok bisa? Penasaran? So, share bagikan video ini jika bermanfaat. Tekan like jika kamu suka, dislike jika tidak suka, dan komen di bawah jika kamu punya pendapat. Karena ini adalah fungsi ilmu matematika dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdasarkan bahasa, matematika berasal dari bahasa Yunani, mathema, yaitu pengetahuan, pemikiran, pembelajaran, atau sebelumnya disebut ilmu hisab. Adalah ilmu yang mempelajari besaran, struktur, ruang, dan perubahan. Para matematikawan merangkai dan menggunakan berbagai pola, kemudian menggunakannya untuk merumuskan fakta-fakta baru dan membangun kebenaran melalui metode deduksi dan dedikasi yang ketat, diturunkan dari definisi-definisi yang bersesuaian menurut pengertian para ahli matematikawan. Terjadi perdebatan apakah objek-objek matematika seperti bilangan dan titik sudah ada di semesta sebelum manusia lahir, ataukah ditemukan dan diciptakan oleh manusia. Seorang matematikawan bernama Benjamin Peirce menyebut matematika sebagai ilmu yang menggambarkan simpulan-simpulan penting. Walau matematika pada kenyataannya sangat bermanfaat bagi kehidupan, perkembangan sains, dan teknologi sampai upaya melestarikan alam. Matematika hidup di alam gagasan, bukan dalam realita atau kenyataan. Sedangkan Albert Einstein menyatakan dengan tepat bahwa seluruh hukum-hukum matematika merujuk kepada kenyataan. Mereka tidaklah pasti, dan sejauh mereka pasti, mereka tidak merujuk kepada kenyataan. Sedangkan menurut sejarahnya, matematika berkembang berdasarkan zaman dan negara yang berbeda-beda, seperti matematika di Cina, matematika di Yunani, matematika di Mesir, matematika di India, dan matematika di Mesopotamia atau Babilonia. Tulisan matematika terkuno yang telah ditemukan adalah Plimpton 322, ditemukan pada zaman matematika Babilonia sekitar 1900 sebelum Masehi. Lalu ada lembaran matematika Rin, ditemukan pada zaman matematika Mesir sekitar 2000 sampai dengan 1800 sebelum Masehi. Dan lembaran matematika Moskva ditemukan pada zaman matematika Mesir sekitar 1890 sebelum Masehi. Semua tulisan itu membahas teorema yang umum dikenal sebagai teorema Pythagoras, yang tampaknya menjadi pengembangan matematika tertua dan paling tersebar luas setelah aritmatika dasar dan geometri. Nah, dari penjelasan tadi, faktanya Mat Friends, rupanya ratusan tahun silam manusia hanya mengenal 9 buah bilangan saja, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, gimana angka nolnya? Angka 0 adalah angka yang paling belakangan ditemukan. Angka 0 baru muncul dan berkembang di India sekitar tahun 458 Masehi. Uniknya, konsep 0 ini muncul pertama kali justru dalam bentuk pengucapan pada persamaan matematika, puisi, atau nyanyian. Angka 0 dalam bahasa Sanskerta disebut sunya, disimbolkan dalam beberapa kata yang berbeda, seperti ruang, hampa, atau angkasa. Dari India, angka 0 berkembang ke Cina dan Timur Tengah. Pada tahun 773 Masehi, angka 0 mulai populer dan diadopsi di Baghdad. Orang-orang Arab menyebut lingkaran ini sebagai sifir, yaitu berarti kosong dan disimbolkan dengan titik. Salah seorang ahli matematika dari Persia bernama Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi menyarankan bahwa lingkaran kecil harus digunakan dalam perhitungan jika tidak terdapat suatu nomor di tempat puluhan. Angka 0 menjadi semakin terkenal dan penting berkat matematikawan yang bekerja di Bait al-Hikmah ini.
Al-Khwarizmi pun menggunakannya untuk menciptakan teori aljabar pada abad ke-9. Selain itu, ia juga mengembangkan metode untuk mengalihkan dan membagikan angka yang disebut algoritma. Angka 0 baru sampai ke Eropa sekitar abad ke-12, dibawa oleh bangsa Moor yang muslim dari Maroko ketika menaklukkan Andalusia. Angka semakin digunakan secara luas setelah terciptanya mesin ketik oleh Henry Mill pada 1714 dan telah memiliki hak paten. Mesin cetak yang menyantumkan angka di barisan tuts paling atasnya ini berarti matematikawan di beberapa negara telah menyetujui dan menggunakan bahasa ajar yang sama untuk belajar serta membuktikan konsep mereka dalam angka yang sama seperti Jerman, Prancis, dan Italia. Semakin berkembangnya zaman dan teknologi, angka telah mencapai berbagai konsep dan teori hingga dimanfaatkan dalam berbagai bidang, baik ekonomi, industri, sains, hingga komputasi. Dalam bidang komputasi sendiri, untuk memberikan perintah pada komputer, semua program komputer dibuat dengan bahasa pemrograman. Kita sudah tahu, umumnya bahasa pemrograman itu menggunakan bahasa Inggris. Tapi, komputer tidak paham bahasa Inggris pada zaman dahulu, apalagi bahasa kolbu. Kita harus menggunakan bahasa yang dimengerti oleh komputer tersebut dengan bahasa pemrograman. Salah satunya yaitu bahasa mesin. Bahasa mesin adalah memberikan perintah kepada komputer dengan memakai kode bahasa biner. Contohnya 011, 001, 011, 00110. Kira-kira apa ya artinya? Mengapa bahasa pemrograman hanya terdiri dari angka 0 dan 1? Karena 0 dan 1 adalah bilangan yang dipahami komputer. Angka 0 dan 1 akan membangkitkan sinyal listrik pada prosesor. Jika angka 1, maka artinya aliran listrik akan aktif. Namun, jika 0, maka tidak ada aliran listrik. Komputer ini sendiri terbuat dari rangkaian elektronik yang kompleks. Rangkaian elektronik inilah yang akan membuat komputer dapat melakukan berbagai macam hal berdasarkan instruksi yang diberikan dengan bahasa pemrograman. Salah satunya, komputer atau gadget yang kamu pakai untuk melihat video ini sekarang adalah penerapan angka dalam bahasa pemrograman pada zamannya. Itulah kenapa tadi aku bilang kalau kamu sedang melihat angka. Jadi Math Friends, itulah tadi sejarah matematika, sejarah angka, sampai penerapannya. Menarik bukan? Yuk belajar matematika, karena semua tidak harus berawal dari suka, tetapi mau atau tidaknya kita dalam belajar matematika. Aku tahu kamu pasti bisa. Like video ini jika kamu suka, dislike jika tidak suka, share video ini jika bermanfaat, dan komen di bawah jika kamu punya pendapat lainnya. Aku Ray di sini, pamit undur diri untuk episode kali ini. Stay safe, stay healthy, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, dah.